Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati kursi yang telah tersedia dan sesaat lagi kita akan masuk di dalam sesi berikutnya. Sesi berikutnya akan segera hadir. Kami mengundang Bapak moderator kita, Bapak Satria Hamid, untuk naik ke atas panggung dan akan mendampingi para narasumber yang mewakili Asosiasi Real Estate Indonesia, Bapak Hari Gani, dan juga Mr. Stephen Eng dari Wir Group, Chief Metaverse Officer selaku CEO Metaverse Indonesia. Kepada Mr. Stephen, Bapak Hari Gani dan juga moderator Bapak Satria Hamid, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu mohon berkenan untuk kembali ke kursi masing-masing. Kita akan segera memulai sesi selanjutnya. Ya, kami mengundang Mr. Stephen Eng dan juga Bapak Hari Gani untuk maju ke atas panggung dan kita akan memulai sesi berikutnya. Ya, kami persilahkan Mr. Stephen untuk naik ke atas panggung bersama dengan moderator Pak Satria Hamid. Dan kami juga mengundang Bapak Hari Gani. Bapak Hari Gani mewakili Asosiasi Real Estate Indonesia untuk naik ke atas panggung. Ya, Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita segera masuk di sesi berikutnya yang akan dipandu oleh moderator Bapak Satria Hamid. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Ya, waktu yang sangat baik kita untuk diabadikan. Oke. Iya. Satu lagi foto terakhir ya Pak sebelum masuk ke sesi selanjutnya ya Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak Rahmat semuanya. Ya, kami persilakan Pak Hari Gani dan juga Bu Yvonne, Pak Stephen untuk naik ke atas panggung. Dan kita akan masuk dalam sesi berikutnya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk boleh kembali ke tempat masing-masing. Ya, ternyata ya. Waktu yang tepat untuk silaturahmi dan foto bersama ya Pak ya. Ya, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan kembali ke tempat dan kita akan memulai sesi berikutnya. Di mana para narasumber telah siap dan juga moderator kita.
Dan mohon perhatian dan kerjasamanya agar Bapak Ibu dapat kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Ya. Salam cuan, sambil senyum Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengabadikan kebersamaan dengan foto bersama. Dan kita akan mulai sesi berikutnya. Ya, mohon berkenan Bapak Ibu. Iya, kita akan mulai acara berikutnya. Di depan ada, iya nih, pendekarnya Pak Joko. Jadi semua ngefans sama Pak Joko, mau ambil foto bersama dengan Pak Joko. Salam cuan, senyum yang lebar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Joko, sukses dan sehat selalu Pak. Makasih Pak, luar biasa. Pak, makasih banyak, makasih. Ya, baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Kepada Pak Satria Hamid untuk memimpin sesi berikutnya. Makasih ya Bu, makasih banyak. Ya, sama-sama Pak Satria. Mudah-mudahan terinterupsi berkah buat kita semua ya, amin. Dan masih tetap semangat ya. Ya. Dan untuk narasumber, waktunya 10 menit dibantu di layar monitor di belakang Pak. Ya. Terima kasih Pak Satria. Terima kasih Ibu. Ya. Pak Hari, monggo Pak. Silakan Pak Steven ya. Baik Bapak Ibu, udah bisa kita mulai sesi kita? Kayaknya masih seru-seruan ya. Baik Bapak Ibu udah bisa kita mulai ya. Silakan duduk dengan tertib. Terima kasih Bu Marieta. Ya Bu Susan. Ya Pak Wajidi, mohon maaf bisa duduk Pak Wajidi. Acara mau kita mulai. Pak Rahmat juga, Pak Pendekar. Ini kita berpacu dalam melodi. Nah, melodi kita waktu sekarang Bu Marieta ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya di siang hari yang cerah dan berbahagia ini kita berkesempatan terus untuk bisa bersilaturahmi dan kita sudah kedatangan tamu ya yang sangat spesial ya. Saya dari panitia Pak mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari Gani, ya. Beliau adalah kini menjabat PLT Sekretaris Jenderal Asosiasi DPP ya Pak, DPP Real Estate Indonesia atau yang biasa kita sebut REI. Tepuk tangan buat Pak Hari Gani. Boleh berdiri Pak Hari, silakan. Ya ini Pak Hari, terima kasih banyak. Ya. Berapa? 2 jempol Pak Rahmat ya. Wah, 2 sama saya 6 jempol. Nah, bayangin Pak Hari itu luar biasa. Wah, bukan PT kawan lama ya Pak, tapi benar-benar kawan lama. Kalau PT kawan lama tadi udah ada pendekarnya tuh Pak. Gitu, ya. Alhamdulillah juga siang hari ini sudah bersama kita semua. Pak Steven, ya silakan berdiri Pak Steven. Tepuk tangan untuk beliau semua. Ya. Jadi mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua karena kita dari panitia sangat berterima kasih sekali Pak Hari dan Pak Gani sudah mensedekahkan waktunya
ya untuk hadir di sini dan men-sharing ilmunya. Ya. Seperti tadi sudah kita dengar Bapak Ibu semua ya dari para senior-senior kita ya, bahwa teruslah belajar. Ya. Para senior-senior juga tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan ilmunya. Dan mudah-mudahan di pertemuan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memetik ya, belajar dari hikmah yang baik dari pertemuan dan siang hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan rasa bahagia terus kita Pak Budi ya. Mudah-mudahan Hipindo akan terus ya memberikan warna yang baik untuk perkembangan tidak hanya retail ya, tetapi adalah semua konsep yang ada dalam sebuah mall itu sendiri ya. Ada wahana rekreasi, ada F&B-nya juga gitu ya. Mudah-mudahan kerja dari panitia ini mendapat rahmat dari Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan karena saya teman sahabatnya Pak Rahmat ya. Tapi mudah-mudahan Pak Rahmat, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan estafet saja Pak Hari. Mungkin dari Pak Hari dulu ya Pak Steven, baru kemudian nanti dengan Pak Steven ya bisa menyampaikan materinya, karena kita berpacu dalam melodi waktu, kita harus selesai nanti di pukul 12. Ya, tapi mudah-mudahan di tengah kebahagiaan ini banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Silakan Pak Hari Gani, waktu dan tempat dipersilakan, floor is yours. Tepuk tangan untuk beliau, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi semuanya. Kami dari Asosiasi Real Estate Indonesia. Jadi ini saya lihat forumnya ini para retailer dan penyewa ya, penyewa shopping center. Jadi kalau kami ini lebih kepada penyedia pusat perbelanjaannya begitu ya Pak ya. Pak Hari Gani mohon maaf nuhun sewu, Bapak oleh panitia diperkenankan untuk Bapak bisa berdiri di sana Pak. Oh. Untuk lebih kelihatan gantengnya gitu. Wah, tepuk tangan buat Pak Hari ya. Oh, biar online-nya iya. Biar gantengnya juga Pak, tambah kelihatan. Ya. Makasih. Karena kita ada online juga Pak Hari, mohon maaf. Ya. Baik, jadi saya lanjutkan. Kami ini dari asosiasi yang menyediakan pusat perbelanjaan. Jadi ada 2 step ya, dari Hipindo yang penyewa, retailer, kemudian ada pusat perbelanjaannya, kami dari asosiasinya. Anggota kami, Real Estate Indonesia itu ada hampir 5.800-an anggota di seluruh Indonesia. Ya, yang membangun banyak produk properti, mulai dari produk perumahan, landed maupun vertikal, kayak apartemen begitu ya, sampai kami bilang produk-produk komersial. Produk komersial apa? Kami bangun office tower, bangun hotel, bangun kawasan pariwisata, termasuk juga bangun pusat perbelanjaan. Nah, dan retailer. Itu anggota kami. Jadi kalau jangan anggap anggota kami itu seperti hanya seperti Ciputra, Agung Podomoro, Agung Sedayu, Sumarekon, Lipo ya. Kami punya 5.800 anggota di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Nah, jadi banyak sekali anggota kami dan kami membangun banyak produk. Nah, kami ini kalau untuk perumahan saja kami membangun hampir 300.000 unit rumah per tahun. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kaitannya apa dengan Hipindo ini? Nah, kami bilang selalu dalam rakernas kemarin terakhir kami dengan Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi bilang ini sektor properti, sektor real estate adalah sektor yang sangat strategis. Karena itu kenapa strategis? Karena kami memberikan kontribusi terhadap PDRB 13,6%. Kami juga memberikan kesempatan kerja hampir 11 juta. Kami berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kami menyerahkan 40% dari alat kami sebagai
fasilitas umum, fasilitas sosial kepada Pemda. Kami juga memberikan pajak hampir 60%, termasuk PPN barang mewahnya. Jadi banyak sekali, belum lagi indirect benefit dari kami memberikan multiplier effect terhadap hampir 174 kegiatan ikutan. Itu sektor properti. Nah sekarang memang cuman properti ini tadi yang senior-senior kita bilang ya, kita ini nggak selalu posisi di peak ya. Posisi di peak, lanjutkan misalnya slide-nya. Slide-nya. Oh, sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kondisi properti itu tidak selalu di atas. Yang paling peak itu ada tahun 2011 timur tahun 2012. Itu peak banget kita. Dan setelah itu memang kita turun sekali karena pemerintah juga melakukan pengetatan, ya kan. Pada saat turun sekali sampai akhirnya mulai mau naik lagi 2018-2019, setelah 2011 tadi, dan hancur lagi dengan pandemi. Nah, pandemi kemarin kita bukan hanya properti perumahan, tapi juga properti komersial, termasuk pusat perbelanjaan sangat terdampak, ya kan? Khusus untuk properti perumahan, mana pemerintah itu memberikan khusus insentif untuk properti yaitu PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah. Kami berterima kasih sekali kepada pemerintah dan properti hari ini sudah mulai membaik semua sektor, semua segmen, mulai dari segmen menengah ke bawah sampai segmen menengah ke atas. Nah sekarang kaitan dengan properti, tantangannya apa ke depan, memang Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tahu sama-sama, kemarin pemerintah baru meluncurkan tahun lalu Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya untuk kemudahan berusaha. Dan itu mencakup semua sektor. Tapi sayang sekali implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berjalan mulus. Banyak sekali hambatan-hambatan regulasi, perizinan, pertanahan, tata ruang yang masih mengganjal perkembangan sektor properti. Sehingga insentif yang kemarin diberikan pemerintah saja hanya 10% yang terpakai oleh kami. Itu data yang terakhir dari Menko Perekonomian. Kenapa? Karena tadi masih banyak hambatan-hambatan dari non pembiayaan yang dihadapi oleh anggota-anggota kami. Ini kita harapkan peluang yang diberikan kepada MK untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membantu perkembangan sektor properti. Ya. Nah sekarang mungkin yang penting lagi untuk teman-teman dari sektor retail ya, pusat perbelanjaan ini, bagaimana perkembangan sektor properti ke depan gitu ya, itu yang paling penting. Nah, buat informasi dari kami, sektor properti ini sebenarnya masih konsentrasinya dari sisi lokasi, tentunya di kota-kota metropolitan, kota-kota terbesar di Indonesia. Ya, yang 70% sektor properti itu ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Itu 70%. Di situ semua sektor properti ada, dari perumahan, retail, shopping center, office tower ada semua. Ya kan? Dan 20% ada di kota-kota yang emerging city, yaitu kota-kota yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Apa itu kotanya? Jabotabek, Jogja, Solo, Semarang, Balikpapan, Samarinda, Bali. Itu hampir 20%. Sisanya di kota-kota yang kaya akan sumber daya alam. Jadi kalau kita mau lihat sektor pusat perbelanjaan itu mau prioritas kemana, fokus kemana, ya tadi itu. Ke yang 70% dan 20%, saya rasa kayak begitu. Tapi ada juga kawasan-kawasan khusus yang memang sangat-sangat diminati dan sangat-sangat perkembangan propertinya sangat baik. Di mana itu? Kami bilang selain kota-kota metropolitan, lebih khusus lagi adalah istilah kami di fast growing area. Apa itu fast growing area? Fast growing area adalah daerah-daerah yang satu, punya economic base yang bagus. Economic base-nya bisa industri, bisa jasa dan perdagangan. Kedua, punya infrastruktur bagus, ya kan? Yang ketiga, infrastrukturnya akses jalan tol, jalan arteri, ya kan? Terutama itu. Ketiga, adalah kawasan-kawasan yang punya premium player. Di situ ada properti pengembang-pengembang besar, yang tadi 10 besar ya, atau 52 besar yang masuk TBK Company, Ciputra CS, Sumarakon CS itu ada di sana. Nah ini kawasan-kawasan ini contohnya misalnya apa? Kita tahu di sekitar Jabodetabek ada kawasan Serpong, ada kawasan Cikarang,
Di Surabaya misalnya, Surabaya Barat gitu ya, itu adalah kami bilang fast growing area. Tapi jangan salah, kita bisa lebih fokus lagi kalau mau main pusat perbelanjaan. Yaitu di mana? Di kawasan-kawasan proyek-proyek khusus pengembang properti. Misalnya kami silakan proyek-proyek township, proyek-proyek kota baru yang di atas 500 hektar di lokasinya. Kayak di Jabotabek aja ada sekitar 40 proyek-proyek township, yaitu BSD, Alam Sutra, Sumarekon, Paramount, itu ada di timur, di barat Jakarta. Di timur ada Grand Wisata, ada Lipau Cikarang, ada Jababeka dan macam-macam. Di selatan ada Sentul City, ada Rancamaya, ada Kota Wisata dan macam. Itu ada 40. Kalau fokus ke sana aja, pusat perbelanjaan itu juga bagus. Karena itu kawasan dikembangkan dengan skala besar, skala township. Ada juga kawasan-kawasan industri. Ada juga kawasan-kawasan superblok. Kawasan superblok ini biasanya mixed use ada di tengah kota. Kalau di Jakarta misalnya Sudirman CBD, Mega Kuningan, Epicentrum, Central Park, itu kawasan-kawasan 40-an hektar kira-kira luasnya. Itu kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan pusat perbelanjaan. Nah, kawasan TOD juga begitu menjadi potensial. Dan jangan lupa, kita harus mendukung program pemerintah, di mana pemerintah sekarang pada fokus dengan pengembangan ibu kota negara IKN. Itu juga kawasan potensial. Kenapa potensial saya bilang? Jangan salah, di sana akan dikembangkan 56.000 hektar kawasan perkotaan atau developable land-nya. Ya. Di sana akan ada investasi sekitar 446 triliun. Di sana akan ada 2 juta penduduk. Jadi ini potensi sekali. Tahun ini akan dikembangkan sampai tahun 2024 ada sekitar 90 triliun investasi yang akan masuk di kawasan IKN. Kami dari RE dan Kadin sudah diminta khusus oleh Pak Presiden untuk berpartisipasi dalam pengembangan ibu kota negara. Nah, itu menjadi prioritas kami. Dan sekarang pertanyaan dengan bagaimana hubungannya pusat perbelanjaan dengan kami anggota properti. Jadi pusat perbelanjaan ini fungsinya ada beberapa nih buat kami. Satu tentunya adalah fasilitas. Sebagai fasilitas dari kawasan perumahan kami. Itu standar itu. Yang kedua, pusat perbelanjaan ini juga fungsinya sebagai attraction. Attraction untuk menarik traffic orang datang ke lokasi kami, sehingga kalau datang dia akan beli produk-produk rumah kami. Yang ketiga adalah pusat perbelanjaan ini adanya bisa memperbaiki kualitas lingkungan kawasan kami. Sehingga menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih kelihatan prestisius. Dan yang paling penting dari ini adalah pusat perbelanjaan ini juga memberikan manfaat ya buat kami dari kenaikan harga lahan. Kalau harga lahan kami naik karena adanya pusat perbelanjaan yang representatif, para pemilik rumah baik end user, home buyers maupun investor itu tentunya berterima kasih, ya kan, dengan adanya pusat perbelanjaan itu. Itu yang paling penting. Nah, yang perlu saya sampaikan juga adalah pusat perbelanjaan ini di kami itu ada pergeseran dari 10-20 tahun terakhir ini. Dulu pusat perbelanjaan hanya fasilitas. Ya kan? Sekarang bukan hanya fasilitas, dia menjadi faktor yang mempengaruhi daya saing daripada proyek-proyek kami. Pusat perbelanjaan itu dulu hanya menjadi basic need. Tapi sekarang pusat perbelanjaan sudah menjadi hal yang prestisius. Pusat perbelanjaan itu dulu skalanya hanya neighborhood saja. Sekarang udah skala mencarinya sampai regional. Ya kan? Nah ini ada rekan kami juga, Pak Rahmat juga sudah tahu sekali, kami mengembangkan di Sentul ya kan waktu itu. Sehingga pusat perbelanjaan tidak cukup hanya yang lokal, tadi dibicarakan ya. Tidak ada pusat perbelanjaan lokal, bahkan kawasan-kawasan kami juga membangun pusat perbelanjaan yang dari investor asing. Ada Ion sekarang, Lotte ya kan, ada IKEA, masuk ke kawasan-kawasan perbelanjaan di pengembang-pengembang properti. Ini yang memberikan nilai tambah buat kami. Saya rasa sementara dari saya begitu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Harigani, tepuk tangan untuk beliau. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tolong ditahan dulu pertanyaannya. Sesi kedua saya akan berikan kesempatan kepada Pak Steven. Silakan Pak Steven, ya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi selamat
pagi jelang siang buat rekan-rekan yang hadir di ruangan ini maupun rekan-rekan yang ada di Zoom. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya Steven dari Weir Group. Weir Group adalah sebuah perusahaan teknologi yang, sorry boleh ditampilkan. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya adalah Steven dari Weir Group. Hari ini akan sharing sedikit tentang bagaimana AR dan VR akan membantu mentransform retail industri. Weir sendiri adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2009, Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mengerjakan lebih dari 1000 proyek di lebih dari 20 negara. Dan saat ini kami juga memegang lebih dari 5 paten yang berbasis PCT. Saat ini kami cukup bangga sebagai perusahaan Indonesia yang memiliki berbagai macam penghargaan di ranah teknologi, khususnya di bidang augmented reality. Seperti yang Bapak Ibu lihat di tahun 2015 dan 2016, kami mendapatkan penghargaan dari Ogie Award, itu seperti piala Oscar di industri Hollywood, di perfilman Hollywood. Kami mendapat penghargaan untuk beberapa campaign augmented reality yang ada di Nigeria dan ada di Vietnam. Kami juga bersyukur diminta oleh pemerintah Indonesia dalam 3 tahun terakhir untuk menemani pemerintah di Forum World Economic Forum. Nah, di Weir sendiri saat ini kami percaya bahwa kita sedang menghadapi yang namanya frameless future, dan salah satu frameless future yang kita sedang mulai masuk saat ini sebenarnya punya impact yang cukup besar bagi teman-teman yang ada di industri retail. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir ketika pandemi sedang berlangsung, yang namanya social economy itu meningkat dengan luar biasa gitu ya. Kalau di sini ada yang menggunakan platform TikTok, meskipun hanya sebagai penonton misalnya, pasti bisa melihat bagaimana tren konten itu semakin meningkat. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat di Indonesia itu ada 2 macam online commerce, ada e-commerce platform dan ada social commerce. Kalau kita lihat mengenai social commerce terutama dengan angka-angka seperti yang ada di depan dari Instagram maupun dari TikTok, Indonesia ada di urutan yang cukup tinggi. Kalau kita bicara Instagram Story, kita adalah produser yang terbesar di dunia. Kalau kita bicara TikTok, kita adalah market terbesar nomor 2 di dunia. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah sebenarnya terhadap retail adalah ketika kita tahu nilai, mohon maaf ini kelihatannya agak error, tapi it's okay. Nilai transaksi di ranah online commerce maupun social commerce itu semakin meningkat. Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang Bapak Ibu sekalian yang bergabung di Hipindo tidak bisa elakkan gitu ya, bahwa e-commerce platform maupun social commerce menjadi bagian penting dari bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan bisnis retail. Nah, kalau kita lihat juga di tahun kemarin ketika TikTok mengadakan sale 10-10, yang terjadi adalah ketika mereka melakukan live streaming di periode 4 sampai 10 Oktober ada 42 juta views. Angkanya tentunya luar biasa. Kita membayangkan kalau teman-teman di retail harus membawa traffic ke dalam toko fisik tentunya merupakan tantangan tersendiri, tapi lewat social commerce angka jutaan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Lalu angka yang cukup menakjubkan juga adalah ada peningkatan 354% dari sisi penjualan dibandingkan periode 1 minggu sebelumnya. Nah, karena Weir adalah perusahaan yang bergerak di industri augmented reality, virtual reality, dan saat ini sedang membangun metaverse, kami ingin menyampaikan evolusi yang sedang terjadi Bapak Ibu sekalian. Di tahun ini saja kalau kita lihat aplikasi seperti Snap sudah memperkenalkan augmented reality tools bagi para pemilik brand maupun bagi perusahaan-perusahaan retail supaya bisa menciptakan aplikasi augmented reality yang native bisa dikonekkan ke dalam aplikasi Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalnya ketika ada retail yang ingin menjual baju, user cukup mengarahkan dirinya ke kameranya dan bisa melihat dirinya apakah cocok dengan baju yang bisa ditawarkan. Nah, kita juga tahu aplikasi-aplikasi yang berbasis augmented reality ini pada saat pandemi meningkat pesat. Bahkan ada survei yang dilakukan oleh Deloitte menyatakan bahwa 94% penjualan itu terjadi ketika user menggunakan AR, terutama untuk brand yang berkaitan dengan kosmetik maupun fashion. Ya, sehingga di sini saya memberikan contoh yang Anda bisa lihat di layar dari sisi fashions. Nah, kedepannya tentunya kita tahu yang namanya 5G akan semakin terpenetrasi juga ya, bahkan device akan semakin mature secara teknologi, jadi kedepannya tentunya teknologi AR, VR maupun metaverse akan semakin digunakan. Kita juga tahu berdasarkan data-data penjualan bahwa VR Google itu tahun lalu saja
cuma terjual sekitar 2 juta unit, tapi di tahun ini bisa terjual sampai lebih dari 14 juta unit. Peningkatan yang tentunya signifikan. Nah, ketika kita bicara augmented reality, berbicara virtual reality, lalu kita gabungkan dengan artificial intelligence, disitulah kita menciptakan apa yang namanya metaverse, yang akan menjadi tugas saya untuk beberapa tahun ke depan, yaitu membangun metaverse Indonesia. Nah, kalau kita bicara metaverse, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bicara Gen Z. Again, mohon maaf atas kualitas slides-nya. Kalau kita bicara Gen Z, saat ini kita bicara generasi yang banyak sekali membawa perubahan. Kalau Bapak Ibu sekalian di Hipindo belajar dari kasus OTT, kita bisa melihat bahwa Gen Z adalah kelompok umur yang sangat mendisrupsi konsumsi, terutama dari sisi media online, gitu ya. Nah, hal yang sama juga kita lihat di metaverse. Sorry, kelihatannya ada font yang tidak terinstall di sisi panitia, tapi kalau saya bisa tunjukkan di chart yang sini, ya, chart yang paling atas itu menunjukkan bahwa 63% dari Gen Z di Indonesia sangat berharap dengan adanya yang namanya metaverse. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian masih bertanya-tanya metaverse itu apa, Gen Z sudah tahu duluan, Gen Z sudah sedang bersiap-siap untuk menyiapkan diri mereka masuk ke dalam metaverse. Oke, nah kalau kita bicara hari ini tentang opportunity untuk rekan-rekan retailer, tentunya banyak sekali. Ya, salah satunya kalau kita lihat misalnya di brand internasional seperti Starbucks sudah mulai menciptakan apa yang namanya digital third place. Basisnya tentunya adalah metaverse. Ya, nah ini adalah beberapa use case yang bisa digunakan oleh teman-teman retail terkait dengan metaverse. Di situ tentunya ada teknologi yang tadi saya sampaikan, AR, VR, dan artificial intelligence, termasuk juga di dalamnya ada blockchain. Oke, nah, slide-nya jalan sendiri. It's okay. Tapi yang jelas, kalau mau mundur boleh, panitia coba mundurkan lagi. I'm not touching it. Yes. Ya, jadi inilah beberapa use case mungkin nanti teman-teman bisa screenshot dan bisa eksplorasi sendiri gitu ya. Di dalam ranah metaverse ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi panduan di sisi marketing, di sisi produk, di sisi commerce, supply chain maupun di sisi talent. Semuanya berimpact dengan apa yang namanya metaverse nantinya. Oke. Lalu berikutnya terkait dengan apa yang harus dilakukan ya, yang jelas metaverse membuka kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk membentuk komunitas, menghadirkan experience dan memberikan engagement yang lebih dalam ke Gen Z tadi, gitu. Ya, jadi saya tidak specifically bicara generasi yang mungkin seangkatan dengan Pak Joko tadi gitu ya, tapi kita bicara Gen Z yang menjadi future market dari teman-teman di Pindo. Baik, mungkin cukup sampai di sini supaya kita punya cukup waktu untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Steven. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat kita datang ke dunia Gen Z ya Pak Steven ya. Kita harus siap semua ya, karena itu adalah market kita juga. Dan ini ternyata kata Pak Steven dalam paparan tadi ada peluang pasar di situ. Jadi baik Bapak Ibu, saya akan buka 2 pertanyaan ya kepada Bapak Ibu semua. Tapi sebelum itu izinkan boleh ya Bapak Ibu saya nanya 1 pertanyaan ke Pak Hari, 1 pertanyaan kepada Pak Steven. Jadi Pak Hari ya ini nyambung aja Pak Hari ya dari sebuah sesi yang seru tadi tentang 4 pendekar ya. Jadi bagaimana sih Pak keadaan realita di lapangan dari sebuah pusat perbelanjaan itu? Apakah memang benar-benar tidak membuka ruang untuk produk lokal, ya? Apakah memang sudah ada mix, ya? Atau bagaimana Pak Hari? Ya, karena saya juga tahu persis dalam sebuah kebutuhan pusat perbelanjaan, di situ pastinya ya ada yang branded lokal juga ada, ya, ada yang branded internasional juga harus ada. Begitu pula dengan tenan-tenan yang lainnya, ya. Itu Pak Hari. Nah untuk Pak Steven ya, kita kan udah masuk ke metaverse nih gitu ya. Nah ada tidak sebuah korporasi ya di Indonesia tentunya yang sudah mengadop dan mempersiapkan ini semua dengan baik ya.
tentunya kan kita harus persiapkan juga Pak di korporasi kita gitu ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu korporasi kita ketinggalan di situ. Yang penting Pak Stephen, seng ada lawan buat kita ya. Gitu Pak Stephen. Jadi ada 2 ya dari saya. Silakan monggo mau dijawab dulu. Apa saya akan lempar 2 pertanyaan kepada peserta. Oke, jawab dulu. Silakan Pak Hari. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Satria. Jadi ini pertanyaannya sangat relevan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini anggota kami ini jangan dianggap hanya tadi Ciputra, Sumarekon, Lipo, Sinarmas gitu ya. Anggota kami itu ada 5.400 anggota dari pengembang yang skala paling kecil sama pengembang paling besar. Pengembang yang TBK company, yang non TBK company. Pengembang yang dari Sabang sampai di Merauke. Ya kan? Pengembang kecil sampai pengembang besar. Jadi kalau yang kebutuhan akan pusat perbelanjaan itu adalah hakikatnya adalah sebagai fasilitas di pengembangan yang skala manapun itu dibutuhkan. Brand-brand yang skala apapun itu juga dibutuhkan. Ada tempatnya masing-masing. Beda lokasi, beda kota, beda project, beda segmen, itu masing-masing membutuhkan Pak. Jadi kita lihat bahwa kalau misalnya di Aceh misalnya gitu kan itu nggak bisa dilawan itu brand-brand kota-kota sebesar Banda Aceh gitu, brand-brand lokal masih sangat kuat, brand asing belum masuk begitu ya kan. Nah, jadi kalau Trans sudah masuk ya di Banda Aceh saya tahu ya, baru akan masuk. Nah ya, jadi brand-brand seperti Ramayana, Matahari itu kan masih, alhamdulillah masih eksis gitu ya di kota-kota menengah ya. Jadi jangan khawatir Pak, itu semuanya ada pangsanya masing-masing gitu ya, dan akan tetap eksis. Karena perkembangan kota-kota di Indonesia juga sangat beda, ada private city seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan gitu kan. Ada yang kota-kota besar, ada yang kota-kota menengah, bahkan ada juga kota-kota kecil gitu. Jadi kita semua tetap optimis, semuanya ada pangsanya Pak. Terima kasih Pak Hari, sudah sangat gamblang dan detail sekali ya apa yang beliau sampaikan. Intinya tetap optimis dan siap bersaing, gitu ya Pak. Ya, jadi di beberapa daerah pun ya pusat perbelanjaan ya dengan konsep lokalnya juga masih tumbuh ya Pak, masih baik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hari, kemudian Pak Stephen, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau dari sisi dalam negeri sudah ada sekitar 100 pelaku usaha yang melakukan MOU dengan kami dan mulai mengeksplorasi bersama-sama, mencari ideation bersama-sama tentang bagaimana cara masing-masing brand tersebut bisa melakukan aktivitas di dalam metaverse. Tentunya relevansinya harus dicari, engagement levelnya juga harus dicari bersama-sama. Nah 100 brand ini tidak semuanya major brand tapi juga ada yang UMKM. Tapi kalau kita mau melihat apa yang terjadi di luar sana, tentunya teman-teman di sini saya yakin sudah membaca beberapa use case gitu ya, brand besar dan ternama seperti Gucci, Nike dan banyak brand lain yang sudah mulai masuk ke ranah metaverse dengan use case-nya masing-masing dan dengan eksperimennya masing-masing Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Stephen. Pak, satu lagi dari saya, tadi ada sebut UMKM. Ada nggak Pak UMKM? UMKM ada, nah salah satu yang menarik adalah UMKM akan menggunakan metaverse, khususnya untuk metaverse Indonesia sebagai salah satu ranah untuk crowdfunding juga. Jadi UMKM itu seringkali keterbenturan dengan dana untuk menghasilkan produk maupun jasa ciptaan mereka. Nah dengan adanya metaverse mereka ingin mencoba mengeksplorasi crowdfunding melalui metaverse, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Stephen. Tepuk tangan untuk Pak Hari dan Pak Stephen. Baik, Bapak Ibu, 2 penanya dari peserta, ya silakan. Ada yang mau nanyakan langsung aja. Oke, saya yang ladies first dulu ya Pak, ya baru nanti Bapak ya. Silakan Bu, dari namanya siapa dan dari mana? Terima kasih. Selamat siang, saya Soraya dari Mami Indonesia. Saya ingin bertanya soal tadi ada di marketing dan produk itu ada NFT based loyalty program sama NFT partnership. Nah itu maksudnya gimana ya Pak yang NFT based loyalty program? Sama ada satu pertanyaan lagi Pak, sorry. Tadi kan kebanyakan metaverse ini dipergunakannya oleh brand fashion, apparel sama mungkin makeup ya. Kalau yang saya pernah coba itu warna makeup, warna blush on semuanya bisa. Tapi kalau di bidang perusahaan snack atau makanan, kira-kira aplikasinya tuh gimana?
untuk engage dengan konsumennya juga gitu. Terima kasih. Makasih. Wah Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak ya. Jadi bagaimana ini bisa menyentuh juga untuk dimensi industri yang lain Pak seperti itu. Silakan Pak Steven. Baik. Terkait tadi dengan loyalty program menggunakan NFT, yang menarik adalah dengan adanya tokenisasi, terutama NFT yang kita kenal sekarang, tolong di set aside NFT yang digunakan untuk spekulasi yang ada sekarang ini ya. Kita bicara teknologinya yang bisa memvalidasi membership secara digital lewat tokenisasi yang disebut tadi NFT loyalty program. NFT loyalty program tentunya diciptakan untuk generasi yang memang selama ini hidupnya sangat nyaman di dalam dunia digital. Kalau kita lihat Gen Z sekarang, mereka tidak lagi melakukan flexing dengan jam tangan Rolex, tapi flexingnya dengan skin yang paling keren di dalam game saya apa, digital item yang saya punya yang paling keren apa. Nah, semua digital item tersebut harus bisa dibuktikan kepemilikannya lewat tokenisasi itu tadi. Makanya kenapa brand mengeksplor bagaimana saya bisa menghasilkan loyalty program yang lebih sticky ke generasi ini dengan NFT. Itu sih yang terjadi Bu. Nah, ketika kita melempar NFT untuk loyalty, tentunya juga secara cash flow impact-nya lebih minimum. Kalau Ibu melempar loyalty program bentuknya discount voucher, ujungnya pasti akan ada impact dalam cash flow bagi perusahaan. Nah, ketika menggunakan NFT, tentunya di situ sebelum mereka meredeem dengan real world item, biasanya impact terhadap cash flow juga lebih minimum. Itu salah satunya Bu. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, use case misalnya untuk produk yang non kecantikan gitu ya, untuk snack. Yang terjadi adalah misalnya salah satu klien yang kita serve di Vietnam, mereka bukan fashion product tapi mereka adalah minuman ready to drink untuk anak-anak. Yang dilakukan adalah setiap kali mereka membeli 6 kotak mendapatkan satu item. Satu item tersebut bisa dieksplorasi AR-nya keluar di dalam gamenya, lalu di situ ada gamifikasi. Nah, mereka harus mengumpulkan sampai 32 stiker atau stiker itu. Dan untuk mendapatkan satu harus beli 6 kotak susu atau 4 kotak susu, saya lupa gitu ya, nanti kita bisa lihat lagi. Nah, yang jelas dari situ sisi gamifikasinya bagi si consumer, si anak itu dapat, bagi sisi orang tuanya yang membelikan, si buyernya juga merasa lebih happy memberikan minuman ready to drink yang dalam tanda kutip lebih sehat gitu ya, dan untuk si brandnya juga salesnya naik. Jadi waktu itu kita bisa melihat penjualan dalam masa periode kampanye tersebut ada kenaikan sales sebanyak 19%. Ya, terima kasih, semoga terjawab. Gimana Bu, udah cukup? Terjawab, Alhamdulillah. Makasih Pak Steven ya. Jadi intinya semua bisa terukur ya Pak? Ya, semua bisa terukur dan semua juga bisa presisi dan bisa kita prediksi apa yang akan terjadi kalau kita menggunakan metode metaverse ini. Baik, Pak silakan yang tadi sudah menunjuk tangan. Terima kasih Pak, saya mau bertanya sebenarnya tentang metaverse. Aku Dea dari Era Y Digital Pak. Pertama aku pengen tahu sih basic banget sebenarnya metaverse itu apa. Kalau di Bapak kan mixed reality plus AI ya jadi metaverse. Tapi apa bedanya sama games yang sudah di-develop? Terus kemudian satu lagi Pak, mungkin di Indonesia kita tahu kan komunitas terbesar tuh di Code sama Roblox lah ya yang kita lihat. Apa di Indonesia kalau kita mau develop metaverse, apa kita harus gabung dengan mereka? Apakah kita punya island sendiri gitu Pak? Yang sekarang sudah dijual sama Rans. Itu mungkin ada advice dari Bapak tentang strategiknya kayak gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, apa bedanya dengan game? Game itu tidak sinkronus dengan kehidupan kita, Mas. Kalau kita bicara metaverse, sinkronus gitu. Kenapa game menjadi akar dari pertumbuhannya metaverse? Karena generasi sekarang Gen Z yang setiap hari atau bahkan seminggu kita tahu minimum mereka spend 8 jam di dalam Roblox. Mereka adalah generasi yang sudah nyaman melakukan transaksi perekonomian di dalam Roblox. Generasi yang sama yang kita yakin 5 tahun mendatang, 8 tahun mendatang, 10 tahun mendatang akan menghidupkan perekonomian di dalam metaverse. Gitu. Jadi ranahnya di sana gitu ya. Lalu tadi harus milih metaverse yang mana? Jawabannya ada di relevansi dari brand masing-masing. Kenapa misalnya Gucci memilih masuk Roblox, kenapa Nike memilih masuk Roblox? Di situ ada satu set generasi yang buat mereka adalah menjadi potential buyer mereka.
gitu. Tentunya salah satu konsiderasinya adalah daily active user dari Roblox yang antara 37 juta orang per hari sampai 40-an juta orang per hari, gitu ya. Di sana ada perhitungan rate of return ya. Tapi di Indonesia sendiri akan banyak metaverse tentunya. Yang perlu dipertimbangkan adalah interoperability-nya. Apakah kalau Anda punya avatar dan aset digital bisa dipindahkan dari satu metaverse ke metaverse lainnya dengan seamless. Jadi yang harus jadi catatan saat ini adalah interoperability di industri metaverse atau di para pemain metaverse masih dalam persiapan. Belum ada standarisasi interoperability seperti di Web 2 sekarang. Kalau kita mengakses website tentunya mudah ya, ada hyperlink, semuanya bisa, mau dari device manapun bisa. Nah itu yang menjadi concern di metaverse saat ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Steven. Jadi kalau boleh saya simpulkan memang ini bisa tailor-made ya Pak, dengan kebutuhan dari korporasi masing-masing gitu. Dan yang pastinya juga teknologi ini akan berkembang terus Bapak Ibu ya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita semua ya harus siap mendevelop ya, dan kemudian juga siap untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dari pertumbuhan retail dan pusat perbelanjaan ke depannya ya. Saya Satria Hamid ya sebagai moderator acara ini mengucapkan terima kasih kepada para peserta baik yang hadir secara offline di sini maupun juga dengan yang online. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Hari, ilmu yang diberikan oleh Pak Steven juga ya itu bermanfaat buat kita semua ya. Ingat ya, kita harus optimis dan kita siap bersaing. Tepuk tangan buat kita semua ya. Indonesia harus lebih maju. Sebentar lagi besok Indonesia akan ulang tahun yang ke-77 ya. Mudah-mudahan ya ekonomi kita bangkit dan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Maju retailnya, maju pusat perbelanjaannya, ya kita semua mendapat barokahnya. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih, tepuk tangan untuk ya, semua. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Pak Satria Hamid yang telah memandu kita sebagai moderator pada siang hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Hari Gani dan juga Pak Steven. Selanjutnya Bapak-Bapak yang ada di atas panggung akan menerima bingkisan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Sutiono. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hari Gani untuk paparan yang telah disampaikan yang sangat membuat kita semua semangat untuk para peritel Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Hari Gani mewakili Asosiasi Real Estate Indonesia. Wah, ulang. Boleh Pak, boleh Pak. Ya. Senyum yang manis, senyum yang indah. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Gani dan selanjutnya ucapan terima kasih akan disampaikan untuk Pak Steven. Ya, terima kasih Pak Steven dan selanjutnya untuk moderator kita. Ya, untuk moderator kita untuk Pak Satria Hamid, terima kasih yang telah menjadi moderator pada sesi ini. Ya, selain top juga salam cuan Pak. Ya, sekali lagi ya Pak, salam cuan Pak. Cukup, baik, terima kasih Bapak-Bapak, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini berlangsung dengan sponsor dari Uniqlo Venteni, Capillary Wear Group, Kino Kawan Lama Group, Erafone Delami Brand, Watson Radian, Hoka Hoka Bento, Buceri, RH, Mr. DIY, Hero, dan Mitra 10. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Satria sebagai moderator. Terima kasih Pak Rahmat yang sudah
memberikan bingkisan buat para narasumber kita. Untuk Pak Harigani dan juga Pak Steven. Bapak dan Ibu, kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali ke ruangan ini pukul 13.15. Terima kasih, selamat siang.